Baik, perkenalkan nama saya Francisco Lupialawa dengan nomor dengan NIM 2022111032. Di sini saya mengangkat studi kasus yaitu sistem reservasi hotel online. Yang pertama, apa itu sistem reservasi hotel? Sistem reservasi hotel online adalah sebuah platform yang berbasis web atau aplikasi yang dimana sistem ini memungkinkan para pengguna untuk memesan kamar hotel secara daring atau online. Kemudian sistem ini biasanya mencangkup fitur pencarian kamar berdasarkan tanggal, lokasi, dan harga. Dan di mana juga di sistem ini mengikut sertakan di mana para pengguna juga memungkinkan pembayaran dan konfirmasi reservasi secara otomatis. Keuntungan utama sistem ini adalah yaitu kemudahan akses, kemudian efisiensi dalam manajemen reservasi, dan pengurangan risiko overbooking. Baik, lanjut. Di sini ada yang disebut dengan tahapan SDLC atau Software Development Life Cycle. Yang pertama ada rekrutmen atau analisis kebutuhan, di mana di rekrutmen ini kita mengumpulkan kebutuhan dari pemilik hotel, pelanggan, dan staf. Contohnya, sistem harus memungkinkan pelanggan untuk memesan kamar, melihat ketersediaan, dan membayar secara online. Kemudian di rekrutmen ini juga kita harus menentukan fitur utama seperti pencarian kamar, sistem pembayaran, notifikasi, dan manajemen pengguna. Lanjut di tahapan selanjutnya yaitu desain atau perancangan, di mana di desain ini membuat blueprint sistem termasuk arsitektur, database, dan antarmuka pengguna. Contohnya itu merancang database dengan tabel pelanggan, kamar, reservasi, dan pembayaran. Untuk UI dan UX-nya dibuat untuk memastikan pengalaman pengguna yang intuitif. Kemudian tahapan ketiga yaitu development, yaitu pengembangan, di mana tim pengembang menulis kode berdasarkan desain yang telah dibuat. Contohnya menggunakan PHP dan MySQL untuk backend-nya, serta HTML, CSS, dan JavaScript untuk front-end-nya. Kemudian implementasi fitur seperti eh, login, pemesanan kamar, dan integrasi pembayaran. Lanjut, tahapan keempat itu ada testing atau pengujian, di mana melakukan pengujian unit, integrasi, dan sistem untuk memastikan tidak ada bug atau tidak ada error. Contohnya itu menguji apakah pelanggan dapat mencari kamar berdasarkan tanggal dan melakukan pembayaran tanpa kendala. Kalau ada bug, maka diulang lagi tahapan dari awal tadi. Kemudian pengujian keamanan dilakukan untuk mencegah kebocoran data pelanggan. Ini yang penting. Lanjut ke tahapan yang kelima yaitu deployment atau penerapan, di mana sistem diunggah ke server agar dapat diakses oleh pengguna. Contohnya menggunakan layanan hosting seperti AWS atau VPS untuk menjalankan aplikasi. Kemudian pemantauan awal dilakukan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Dan yang terakhir itu adalah maintenance atau pemeliharaan, di mana memperbaiki bug yang ditemukan setelah sistem berjalan. Contohnya, jika pelanggan melaporkan error pada pembayaran, tim pengembang akan segera memperbaikinya. Kemudian melakukan pembaruan fitur untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Baik, di slide ini yaitu apa sih model pengembang perangkat lunak yang cocok untuk kasus ini. Yang saya angkat atau yang saya dapat yaitu ada dua model. Yang pertama itu ada waterfall model, di mana waterfall model ini saya eh, katakan cocok untuk studi kasus ini karena model ini cocok karena kita tahu sistem reservasi hotel itu sejak awal sudah lengkap ya, sudah jelas sistemnya dan juga tidak memerlukan perubahan besar selama pengembang. Jadi waterfall ini sangat cocok. Kemudian kedua alasannya kenapa saya memilih waterfall model karena memiliki tahapan yang benar-benar terstruktur dan sistematis. Di mana waterfall model ini cocok untuk proyek skala kecil, menengah dengan batasan waktu yang ketat. Kemudian yang kedua adalah Angel model, di mana cocok jika
terdapat kemungkinan perubahan kebutuhan selama pengembang. Jadi memberikan fleksibilitas dengan iterasi cepat, feedback berkala dari pengguna, dan pengembang fitur baru secara bertahap. Itu alasan kenapa saya ngambil dua model tersebut untuk pengembangan perangkat lunak di studi kasus reservasi hotel online. Lanjut, yang terakhir kesimpulan. Tahapan SDLC ini, Software Development Life Cycle ini, yaitu memastikan sistem reservasi hotel online dikembangkan secara sistematis dan berkualitas, di mana setiap tahapannya dari analisis kebutuhan hingga maintenance atau pemeliharaan berperan penting dalam menciptakan sistem yang stabil dan fungsional. Model pengembang waterfall cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas, sedangkan Agile lebih fleksibel jika ada perubahan selama pengembang. Jadi SDLC sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan berkelanjutan sistem perangkat lunak agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan lebih baik. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.